untuk mencapai kejayaan Islam, maka berangkat dari belajar dari sejarah umat-umat terdahulu, khususnya Nabi Muhammad, kemudian sirah para sahabat. Dari situ kemudian saya mencoba untuk menulis beberapa tulisan mengenai sirah nabawiyah dalam bahasa Arab. Buku yang terbit yang kemudian menjadi panduan adalah Mudzakkirah As-Sirah An-Nabawiyah, kemudian buku Tarikhul Khulafair Rasyidin yang dipakai di kelas 1, 2, hingga 3 KMI dan KMA di Darussahadah dan beberapa pondok yang lainnya. Seiring berjalannya waktu pula kami mencoba untuk menulis buku Sirah Nabawiyah yang berbahasa Indonesia. Alhamdulillah penerbit Arafah meminta kami untuk menuliskannya dan terbitlah buku yang berjudul Nabiku Teladanku yang disusun dalam 4 jilid yang merupakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai wafat. Penulis berupaya untuk berkiprah di dalam iqamatuddin sesuai dengan apa yang diminati oleh penulis, yang kami rasa itu sudah menjadi pendalaman kami sejak kami belajar di Pondok Pesantren Islam Darussahadah. Di Darussahadah saya diamanahi menjadi ketua bagian majalah, yaitu majalah Taujih, majalah yang terbit di Darussahadah. Selain saya menjadi ketua bagian majalah, saya juga diamanahi mengajar materi hadis dan materi ilmu hadis. Dan di sela-sela ngajar saya sempat untuk menulis buku, dan buku pertama saya, Tahajud Sungguh Ajaib, ini buku yang terbit tahun 2008, diterbitkan oleh penerbit Insan Media. Kemudian selain itu juga terbit buku yang lainnya. Ini merupakan buku saya yang kesekian dan ini diterbitkan oleh penerbit Arafah. Selain itu juga saya menulis buku tentang sholat duha yang saya beri judul Lautan Mukjizat Sholat Duha. Buku saya ini diterbitkan oleh penerbit Taujih. Dan di sana masih ada beberapa buku saya yang lainnya yang kemudian yang berkaitan juga masalah ibadah. Sengaja saya menulis buku tentang masalah ibadah, di antara tujuannya saya ingin memotivasi saya pribadi untuk meningkatkan ibadah saya khususnya, dan ingin menyemangati kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah sunnah, ibadah-ibadah secara umum. Selain itu, karena saya mengajar hadis dan ilmu hadis, saya juga menyempatkan diri untuk menulis buku yang berkaitan dengan hadis. Ini buku terbaru saya yang berjudul Kisah-kisah Pilihan dalam Hadis Nabi. Ini buku saya diterbitkan oleh Media Soleh, salah satu anak cabang penerbit Zamzam. Alhamdulillah buku ini direspon baik oleh masyarakat, sudah masuk cetakan yang keempat. Ya, saya berharap dengan buku ini para orang tua, para anak-anak memiliki alternatif, memiliki rujukan di dalam belajar kisah, dalam membaca kisah, mengingat banyak sekali kisah-kisah yang menyebar di antara kaum muslimin, kisah-kisah yang tidak memiliki sumber, kisah-kisah yang tidak jelas, dan mungkin kisah-kisah yang tidak mendidik. Akhirnya saya termotivasi untuk menulis buku tentang kisah yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW, kisah-kisah nyata, kisah-kisah yang syarat dengan hikmah, pelajaran, dan motivasi. Di bulan September 2019 saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan satu buku, dan mudah-mudahan ini nanti terus berkelanjutan. Buku Para Pelaku Sejarah ini diterbitkan oleh Al-Wafi Publishing, anak perusahaan dari atau imprint dari Arafah Solo. Saya melihat bahwasanya ketika saya mengajar sirah, mengajar tarikh, ini ada satu permasalahan, menjadi satu problem bagi saya sendiri. Kenapa anak murid susah untuk menghafal para tokoh sejarah dan perannya masing-masing? Maka di sini para pelaku sejarah kita mencoba untuk bagaimana kita mempelajari sejarah berdasarkan urut, berdasarkan tokohnya, kemudian kita dimudahkan untuk menghafalnya. Kami mewakili
alumni periode tahun 2021-2022 yang nama saya Gus Nandar, kemudian alamat saya Meranggen Polokarto, Sukoharjo, yang saat ini kami mendapatkan amanah yaitu sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah. Beberapa hal berkenaan dengan kiprah kami yang selama ini kami berada di medan dakwah. Dakwah itu merupakan sebuah karunia yang luar biasa. Artinya dakwah adalah sebuah pekerjaan para nabi. Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita sebagai bentuk optimisme, semangat kita untuk terus berdakwah. Di sana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa kalian itu sebaik-baik umat? Karena di situ Allah katakan, karena kalian adalah orang-orang yang mengajak, mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan kepada jalan cahaya, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena sesungguhnya Hasan Al-Basri berkata, karena waktu subuh itu merupakan waktu di mana udara belum tercampur dengan udara orang munafik. Karena orang munafik itu mereka belum bangun dari tidurnya. Makanya kita menghirup udara di waktu subuh itu terasa seger, walaupun terkadang mungkin matanya masih ngantuk, tapi kita mendapati kesegaran. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa betul-betul merasa beruntung apabila kita mampu dibangunkan oleh Allah pada setiap waktu subuh kita untuk menyambut panggilan Allah. Bahagianya orang mukmin itu sederhana, bisa bangun subuh itu sudah luar biasa. Makanya kalau ada di antara antum, kalau masih jomblo dan belum nikah, belum bisa bangun subuh, ndak usah ngarepin mampu membangun rumah tangga. Bangun dulu hidup antum ketika waktu subuh antum bangun, baru membina kehidupan rumah tangga. Bagi yang sudah subuh bisa bangun, maka ya sudah disyukuri dulu keluarganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan insya Allah. Kalau sahabat Khabbab bin Arad itu menasihatkan, taqarrab ilallahi fa innaka lam taqarrab ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingatlah kalian tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih Dia cintai daripada kalamnya. Daripada kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada kita membaca Al-Qur'an, mengkaji, mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Dalam menghancurkan umat Islam, orang-orang kafir ketika mereka tidak mampu dengan cara senjata, mereka merusak akhlak. Yang kedua, doa kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita membiarkan kemungkaran, merasa tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, doa apapun yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mewariskan kepada anak keturunan kita itu warisan harta dan warisan keimanan, warisan ketakwaan, sehingga nanti mereka mengikuti kita dalam keimanan, dan harapan terbesarnya, cita-cita terbesarnya adalah kita bisa dihimpun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, di dalam surganya. Caranya bagaimana? Caranya dua itu. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.